Kemarin kemana, Dok? Nggak hadir, Dok. Punten, punten. Jaga kandang, Kang. Oh, Oh, jadi peternak sekarang. Wah, yang dari NTB di kantor apa nih? Baru libur. Belum, Mat. Belum libur. Libur. Ente nggak misa ke gereja. Iya, iya, tanggal merah ya. Iya. Iya, betul, betul, Mat. Ya, Mang Dadan, sehat, Mang Dadan. Udah sehat, Mang. Iya. Firman yang menjelma menjadi daging bersama-sama Allah. Astagfirullahaladzim. Yohanes 1 nomor 4. Udah jam 6 ya? yuk. Ayo PSG aja digoyang. lah Pak Asep mana, Pak Asep? Hadir. Oh, Ustadz Asep. Iya, Masya Allah. Dia dokter, Cak. Monok di kantor. Oh, dokter. Iya, iya. Iya, Tambahan. Ustadz Asep. Dokter SAS. Gelarnya Dokter SAS, Pak. Dokter Sat. Apa Monok itu? di kantor di Sambas. Iya, Sambas. Sas ya. Allahu Akbar. Honoris causa jadi Sas ini. Gimana nih? Kita mulai aja, Pak. Pak, SKJ. Lanjutlah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa, atau pada Jumat pagi ini kita bisa bertemu kembali bersilaturahmi dalam rangka kegiatan pengajian rutin pelajar Islam Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Al Ustadz Cak Agus, juga yang saya hormati Pak Ketum, yang saya banggakan Kanda Yunda yang hadir pada pengajian Jumat pagi yang kita rawat, kita jaga setiap Ahad untuk mengikat silaturahmi dan juga sekaligus untuk kegiatan tholabul ilmi. Pada subuh atau pada pagi kali ini, insya Allah yang akan menyampaikan Cak Agus topik masih terkait Ramadan, ya, Al-Quran dan Ramadan. Ini saya kira memang cocok karena di hari-hari ini adalah kita memperingati Nuzulul Quran, ya, dan kemarin atau kemarin malam ya, disinggung juga oleh Al Ustadz Khairni Idris kalau kitab-kitab samawi itu semua diturunkan di bulan Ramadan pada masanya. Jadi memang Nuzulul Quran ini juga menjadi satu peringatan tersendiri selain Nuzulul kitab-kitab samawi ya. Ini menarik, saya kira bulan Ramadan ini luar biasa. Oke, marilah kita awali kegiatan pengajian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al Ustadz Cak Agus untuk memulai paparannya. Dipersilakan, Cak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati tentu saja para kanda-kanda, yunda, saudara-saudara yang membersamai kita dalam acara Zoomiyah ini, taklim Zoomiyah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saja awali kita menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya telah berhasil kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua itu selalu kita jaga dan Allah selalu membimbing kita berada di jalannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada manusia ini pedoman dan panduan hidup agar manusia selamat di dunia ini hingga di akhirat kelak selamat dan sekaligus memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang disampaikan oleh Abina kita Asep, bahwa kita saat ini di dalam bulan-bulan suci Ramadan, yang mana tanggal-tanggal seperti ini, kalau tidak salah kemarin itu beberapa banyak sekali masjid-masjid dan sholat memperingati apa yang disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Maka bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quranul Karim. Jadi kitab suci ini diturunkan pada bulan yang suci, itu diturunkan sekaligus kepada manusia yang suci, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliaulah kemudian ditransfer secara luas kepada seluruh umat manusia hingga kita-kita yang ada di Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Tentu saja bahwa tadi disebut dalam ayat Quran yang tadi saya sampaikan, surat Al-Baqarah, bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu diturunkannya yaitu Al-Quran. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan bahwa Al-Quran ini bukan karangan Muhammad, bukan karangan manusia, apalagi dukun. Ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam surat Al-Asy'ara ayat 192-193. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh telah kami turunkan benar-benar Al-Quran ini, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi Quran ini benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Dibawa oleh ruhul amin itu di dimaksudkan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang membawa Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah agar disampaikan kepada Rasulnya, utusannya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Ini penegasan dalam surat Asy-Syu'ara mengenai Al-Quran itu benar-benar bukan karangan manusia, bukan intervensi sedikit pun dari manusia. Tidak ada intervensi itu. Maka surat Asy-Syu'ara ini pertama sekali perlu kita sampaikan sebagai penegasan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana kita mencoba menelusuri autentisitas Al-Quran ini, keaslian atau integritas tentang Al-Quran ini, bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita mesti memulai terlebih dahulu manusia pilihan yang memang benar-benar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti mengenal dulu beliau. Secara prinsip ada satu pribadi yang memang itu menjadi kunci mengenai pewahyuan ini menjadi satu tolok ukur autentisitasnya, yaitu kepribadian beliau yang dikenal dengan Al-Amin itu, orang yang dapat dipercaya. Dan ini gelar ini diakui dan disematkan oleh masyarakat waktu itu, sehingga Rasulullah SAW itu apapun yang dikatakan karena sudah begitu mendarah dagingnya, dikenal sekali oleh masyarakat tentang kejujurannya, maka Al-Amin itu menjadi satu istilah yang pas kepada pribadi beliau waktu itu, sehingga tidak perlu diragukan apapun yang dikatakan atau disampaikan. Dari sini kita ingin melihat mengenai penelusuran autentisitasnya itu. Sehingga apa yang disampaikan Nabi itu bukan angan-angan atau mimpi atau apa, tapi betul-betul pengakuan beliau dalam pengalamannya langsung itu. Sehingga apa yang disampaikan Nabi itu mestinya masyarakat yang sudah memberikan gelar Al-Amin itu mengakui. Dan banyak hal yang bisa kita sampaikan dalam masalah ini, bagaimana masyarakat waktu itu. Nah, yang kedua, kita melihat Rasulullah itu adalah ummi, tidak bisa baca. Jadi, kalau ada orang mencoba membuat satu pertanyaan yang bersifat provokatif, agak nakal, bahwa itu maka itu sekaligus menepis apapun yang kemungkinan akan dilakukan oleh orang-orang yang memang sejak semula sinis terhadap Al-Quran ini. Oleh karena itu, kondisi Al-Amin dan Ummi ini menjadi faktor yang sangat penting untuk mencoba menelusuri betapa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang benar-benar dari Allah dan disampaikan melalui malaikat Jibril. Itu kita mencoba melihat dari sisi itu dulu, tentang kepribadian yang menerima wahyu itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang secara jasadiah sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, disinilah interaksi wahyu yang paling memungkinkan dalam konteks sesama manusia. Kemudian selanjutnya adalah kondisi saat menerima wahyu di Gua Hiro itu. Rasulullah saat menerima wahyu di Gua Hiro itu didatangi oleh malaikat Jibril, itu kan bermula dari kegelisahan beliau mengenai kondisi masyarakatnya yang penuh dengan
ketimpangan dan kesalahan di dalam memperlakukan Tuhan, sehingga beliau merasa perlu bertahan atau berada di dalam gua yang di situ adalah yang diambil adalah gua Hira. Itu malaikat Jibril datang dan mendekap Rasulullah SAW, lalu disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Rasulullah disuruh baca oleh malaikat Jibril. Nabi menjawab, Nabi Qari, saya ini nggak bisa baca. Sampai 3 kali itu dibekap Rasulullah itu sehingga sulit bernapas. Sampai Rasulullah mengatakan, Nabi Qari, saya nggak bisa baca. Nah, disitulah baru Jibril mendiktikan agar ditirukan oleh Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jadi kondisi itu maka orang tidak ragu lagi bahwa ini ada sebuah kebenaran, wahyu dari Al-Amin ini menjadi kunci berlangsungnya berbagai macam hal yang terkait dengan Islam itu. Apalagi ini terkait dengan dasarnya Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Itu di Gua Hira ini. Sehingga ketika pulang, Rasulullah lalu diajak oleh istrinya Khadijah untuk bertemu dengan seorang rahib ya yang masih saudaranya sendiri, saya Farijah, agar bertanya karena orang ini mengerti betul tentang kitab waktu itu, bertanya kepada Waroko ya, bagaimana. Kemudian disampaikanlah bahwa itu adalah yang pernah datang kepada Musa, Namus, yaitu malaikat Jibril. Itu yang berkaitan dengan kondisi saat wahyu turun di Gua Hira. Lalu yang berikutnya, untuk menelusuri keautentikan Al-Quran ini, yaitu tradisi masyarakat Quraisy waktu itu. Tradisinya adalah tradisi hafalan. Tulis menulis belum begitu banyak menguasai, karena waktu itu di Mekah baru kira-kira 11 orang yang bisa nulis. bin Khalid bin Malik sampai terakhir sampai Nabi Ibrahim sampai terus. Itu ke tradisi mereka begitu. Sehingga hafalan mereka terkenal kuat. Nah, hafalan yang kuat ini itu akan sangat memperkuat argumentasi mengenai keautentikan Al-Quran ini. Nah, apalagi kita lihat bagaimana hafalan orang-orang waktu itu ya, itu sudah menjadi karena tradisinya begitu rupa kuat, maka wajar kalau mereka bisa mengabadikan dan mengekalkan tentang nasab ya, keturunan itu. Kemudian tentang bagaimana kondisi Nabi saat terima wahyu. Saat kondisi menerima wahyu itu ada macam-macam kondisi yang ditunjukkan dan diceritakan oleh Nabi sendiri. Bahkan ada sahabat yang menyaksikan. Kadang-kadang wahyu itu turun semacam bisikan. Kadang-kadang seperti lonceng berbunyi, dan itu yang dirasakan berat oleh Nabi. Sampai-sampai onta beliau itu tidak mampu berdiri karena beratnya. Jadi itu diceritakan kepada sahabat. Dan sahabat kadang-kadang menyaksikan betul saat Nabi terima wahyu itu. Dan kadang-kadang Nabi langsung menyampaikan saat itu juga kepada sahabat. Barusan wahyu turun misalnya ya, begini.
Nah, sehingga para sahabat karena sudah tahu betul memang Nabi ini sudah dikenal oleh masyarakat Al-Amin, memang tidak pernah berdusta sekalipun dalam keadaan bercanda, itu yang membuat para sahabat itu apa yang diceritakan Nabi pasti benar, sehingga kondisi Nabi dalam keadaan terima wahyu itu memang betul-betul ya mereka mengakui dan sebagai wahyu. Dan Nabi itu dibisikkan oleh malaikat Jibril dan kemudian disampaikan para sahabat. Sahabat disitulah yang kemudian karena tradisi hafalannya kuat, ya gampang sekali menghafal. Apalagi ayat waktu itu kan tidak langsung banyak. Quran itu kan tidak langsung turun dari langit berbentuk buku begitu, berbentuk mushaf begitu. Tapi secara apa namanya gradual, secara bertahap. Turunnya sedikit demi sedikit. Yang berikutnya, itu turunnya wahyu itu, ini penelusuran kita mengenai keautentikan Al-Quran. Turunnya wahyu yang sedikit demi sedikit itu sering terkait dengan satu peristiwa tertentu yang dikenal dengan asbabun nuzul. Atau apa semacam turunnya Al-Quran itu ada sebab peristiwa asbabun nuzul. Nah, tentu saja satu ayat yang terkait dengan suatu peristiwa itu susah dilupakan karena ingat peristiwa itu langsung ingat ayat itu. Walaupun tanpa peristiwa aja sudah begitu rupa hafalnya kuat, apalagi ada ditambah dengan ada satu peristiwa tertentu sehingga turun ayat itu. Itu hal yang perlu kita tahu terlebih dahulu dalam rangka menelusuri autentisitas Al-Quran. Tadi turunnya Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Dalam jumlah sedikit demi sedikit itulah, maka mudah sekali dihafal. Dan itu cepat menyebar di kalangan sahabat. Begitu ada wahyu turun, kita melihat para sahabat itu langsung menghafal. Dan kita tahu bahwa saat itu tradisi hafal itu sangat kuat di kalangan masyarakat Quraisy waktu itu. Kemudian Nabi dengan malaikat Jibril itu dalam bulan-bulan seperti ini, Ramadan ini, itu dalam hadis riwayat Bukhari itu disampaikan Nabi itu melakukan tadarus dengan malaikat Jibril sampai hatam beberapa kali yang kita lihat Jibril itu kan yang menyampaikan wahyu. Lalu datang kepada Nabi untuk mengecek sekaligus melakukan tadarus bersama Nabi. Itu sekaligus seolah-olah melakukan check and recheck. Sehingga dari situ lalu bisa diketahui urutan suratnya, lalu urutan ayatnya, nama-namanya, dan lain-lain. Itu bukan karangan ulama, bukan. Itu betul-betul bimbingan langsung dari Jibril yang memang seperti itulah. Sehingga autentisitas Al-Quran itu memang sampai kepada urutan surah, urutan ayat, itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu diriwayatkan dalam hadis Bukhari, yang mana Nabi itu dalam bulan Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang ini, melakukan tadarus. Maka itu kalau ini kita tarik dalam zaman sekarang, maka dilakukanlah tadarus di masjid-masjid. Itu luar biasa Al-Quran ini. Maka Al-Quran kalau kita lihat sekarang ini, itu boleh dibilang tidak ada kitab suci di dunia ini yang paling sering dibaca orang kecuali Al-Quran. Coba kita bandingkan dengan kitab suci apapun sudah. Itu kitab suci yang paling sering dibaca orang. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa saja, Quran itu paling sering dibaca orang. Uniknya, Quran itu dibaca orang bukan saja orang yang ngerti artinya. Justru yang semangat itu justru yang tidak ngerti artinya. Ini luar biasa. Jadi Quran itu adalah kitab
buku yang paling sering dibaca orang di dunia. Maka andai kata dibilang hampir tiap detik orang itu baca Quran. Apa sebab? Dalam sholat saja kita baca Quran. Paling tidak Al-Fatihah. Nah di dunia ini yang muter, bumi ini muter. Dan waktu sholat itu selalu berganti dalam pergantian daerah yang waktunya berganti. Orang sholat mesti ada. Apa itu sholat wajib lah, sholat sunnah lah. Boleh dibilang bumi ini muter, tidak ada yang terlewat dari bacaan Al-Quran. Jadi ini kitab suci yang luar biasa, yang digemari oleh banyak orang. Dan bukan saja orang Muslim sekarang, orang-orang non-Muslim mulai tertarik dengan kandungan Al-Quranul Karim. Apalagi dengan adanya fitnah terhadap Islam, dibilang teroris lah, dibilang radikal lah, macam-macam dah istilah-istilah yang dipakai. Orang makin ingin tertarik apa sih sebetulnya dalamnya Al-Quran. Maka tidak heran kalau di Eropa sana juga, di Amerika sana juga, itu orang-orang mulai melirik pada ideologi alternatif itu. Yaitu langsung belajar dari dasarnya, sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi orang mau berencana kayak apapun mengenai Islam, Allah lebih baik rencananya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi begitu sampai-sampai check and recheck itu begitu teliti sekali Al-Quran itu. Kemudian berikutnya selain tadi itu adalah selain dihafal Al-Quran itu juga ditulis. Sebab ada sahabat yang juga pandai menulis. Abu Bakar, Umar, itu juga pandai menulis. Utsman, ya kan? Kemudian Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu beberapa sahabat pandai nulis ada. Jadi selain dihafal, juga ditulis. Hanya saja waktu itu ya tidak di kertas kayak zaman sekarang. Ya, folio, warto, begitu. Ya waktu itu belum kertas seperti ini sekarang. Ya kadang-kadang di daun-daun pelepah kurma, kadang-kadang di tempat-tempat yang ya bisa dipakai untuk sebagai tulisan lah. Itulah yang membuat Quran itu baik hafalan maupun tulisan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini luar biasa nanti bermanfaatnya ketika zaman Abu Bakar, Umar, Utsman mulai melakukan kodifikasi terhadap Al-Quran. Maka catatan-catatan, hafalan-hafalan itu komplit. Tidak ada yang meleset gitu. Pertama karena memang kejujuran sahabat itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, memang Nabi yang membimbing langsung mereka, sehingga kepribadian para sahabat itu betul-betul ingin persis seperti Nabi. Itu sebabnya zaman Nabi itu dikenal adalah sebaik-baik zaman. Itulah sebabnya berkaitan dengan autentisitas Al-Quran ini itu terkait langsung dengan kondisi kepribadian si penyampai atau si penerima wahyu itu tadi, lalu para sahabat-sahabat yang mengelilingi beliau. Kemudian selain itu, selain tadi sudah kita lewati tadi, ada lagi. Nabi selalu mewanti-wanti jangan sampai ayat Al-Quran itu tercampur dengan sabda beliau. Kalau pada era berikutnya kan kemudian dikenal dengan hadis. Jadi jangan sampai hadis tercampur dengan ayat Al-Quran. Itu Nabi wanti-wanti betul. Itu sebabnya awal-awalnya itu Nabi melarang menulis hadis itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi, awal-awalnya itu dilarang. Karena Nabi khawatir tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi setelah para sahabat paham betul itu, barulah dipisah antara catatan Al-Quran dan hadis. Dan memang gaya bahasanya memang berbeda. Ya. Al-Quran dengan hadis itu tentu saja sangat beda. Jadi
disitulah kita melihat betapa Al-Quran itu memiliki ya. Jadi mutawatir itu sesuatu yang tidak mungkin ada cacatnya dalam hal periwayatannya ataupun isinya. Itu secara mutawatir semuanya persis sepakat, begitulah kira-kira ya. Kalau ada yang lebih dari itu, istilahnya mungkin lebih dari sepakat itu ada, oh itu pas mutawatir itu sudah. Jadi disitulah kita melihat betapa autentisitas Al-Quran itu tidak ada sedikit pun yang perlu diragukan. Kemudian selain itu, kita tahu bahwa Al-Quran itu mulai ada ide melakukan kodifikasi, yaitu di saat di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini ketika jadi khalifah, itu kan menghadapi apa itu namanya nabi palsu apa itu ya, Musailamah Al-Kadzab itu. Beliau memang menghadapi orang-orang yang mengaku nabi palsu yang murtad itu. Nah, maka terjadilah perang, yaitu yang dikenal dengan perang Yamamah. Nah, pada saat perang Yamamah itu banyak korban di kalangan kaum muslimin, bahkan diberitakan sekitar 70 orangan hafiz Al-Quran, orang-orang yang hafal Quran itu syahid. Sehingga Umar bin Khattab timbul semacam kecemasan, kekhawatiran. Ini nanti kalau pada meninggal semua bagaimana ini nanti Al-Quran ini? Menghadaplah beliau kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar menyampaikan usul agar Quran ini dibukukan. Semula Abu Bakar keberatan. Apa sebab? Kata Abu Bakar, saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini betul-betul ingin persis Nabi. Dan itu Umar tidak putus asa. Jadi tidak langsung diterima oleh Abu Bakar itu. Pertama keberatan. Tapi setelah dilakukan upaya dengan sabar oleh Umar, ya, ada dialog yang baik, dicerna dengan baik, barulah Abu Bakar di dalam sebuah hadis mengakui, diceritakan di situ dalam hadis itu bahwa setelah Allah membukakan hati saya, membukakan dada saya bisa menerima usulannya Umar. Barulah kemudian Abu Bakar dan Umar menemui Zaid. Ya, Zaid bin Sabit ini juga orang yang mengerti betul tentang Al-Quran. Maka Zaid juga begitu, semula keberatan. Karena bagaimana mungkin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Kan Nabi tidak melakukan untuk pembukuan Al-Quran. Tapi setelah disampaikan, diyakinkan, ya, dengan cara yang sangat baik oleh beliau berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, barulah Zaid ini bisa menerima, paham. Nanti kalau sudah nggak ada lagi, lalu kaum muslimin yang berada di wilayah-wilayah jauh itu bagaimana itu di Palestina, di macam-macam tempat. Barulah kemudian di zaman Abu Bakar itu ide itu mulai dilakukan secara bertahap, dibentuk tim kemudian. Lalu zaman Umar dan sampai kepada zaman Sayyidina Utsman bin Affan dilakukanlah upaya pembukuan itu, tim itu dibentuk dan waktu itu kan belum ada mesin cetak, jadi tulis tangan. Maka tulis tangan Quran, wah itu bukan main itu kan. Dan waktu itu mampu ditulis sebanyak 4 buku Quran, 4 mushaf Al-Quran. 4 mushaf itu dikirim ke Basrah, ke Kufah. Basrah Kufah itu kan jauh sekali dari Madinah, itu kan itu dekat dengan Irak sana, itu daerah wilayah Irak ya. Basrah Kufah karena umat Islam sudah sampai ke sana, sampai jauh ke daerah-daerah yang sangat jauh. Kemudian satunya ke Mekah,
Dan satunya lagi sebagai arsip disimpan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, disitulah kita melihat betapa hati-hatinya para sahabat dalam mencoba membukukan Al-Quran ini. Sangat hati-hati sekali. Jadi bukan sembarangan ini. Mereka sangat memuliakan Al-Quran dari itu. Maka sedikit pun jangan sampai terjadi perubahan-perubahan yang ini yang apa namanya dilakukan mulai dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan berikutnya kondisi-kondisi itu lalu semakin ditemukan mesin cetak waktu itu di Jerman ya, ditemukan mesin cetak, barulah Al-Quran itu bisa dicetak ya. Dan kemudian pada lebih finalisasinya atau yang lebih lengkap lagi lalu dicetak di Mesir tahun 1924, tidak salah itu ya, kalau tidak salah 1924 ya, dicetak di Mesir dalam jumlah besar. Dan barulah Al-Quran menemukan apa namanya kondisi yang lebih bagus, baik apa namanya tulisannya, khotnya dan lain-lain itu. Jadi proses ini menjadi satu bentuk betapa kita melihat proses sampai dengan sekarang ini Al-Quran itu autentisitasnya ya terjamin seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, apakah betul Quran sekarang ini sama dengan zaman Nabi dulu? Bisa dibuktikan. Karena ada manuskrip mengenai Al-Quran ini yang manuskrip itu sebanyak 4 halaman folio sekarang ini disimpan, masih disimpan, bukan di Arab Saudi, bukan di Turki, bukan di Mesir, bukan di Indonesia, tapi di negara non-Muslim, yaitu di Inggris, Birmingham University, disimpan di situ. Itu manuskrip itu masih ada sekarang. Dan tulisannya bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan ini ada fathah, kasroh, doma, ya kan? Ada titik-titiknya. Kalau tak itu titiknya 2, ba itu titiknya di bawah 1. Dulu enggak ada gitu. Tapi untuk ukuran manusia waktu itu, sahabat-sahabat waktu itu sudah akrab dengan tulisan begitu, itu bisa baca mereka. Tapi kalau kita membaca begitu, akhirnya kita kesulitan, bagaimana kita tidak akrab dengan model tulisan itu. Tapi itu manuskrip itu ada. Dan manuskrip itu telah dites oleh para ahli dengan menggunakan uji karbon C14, bahwa itu ditulis pada tahun antara, ya, ada intervalnya, antara 568 sampai 645 Masehi. Intervalnya. Jadi diperkirakan setelah diadakan uji karbon C14. Uji karbon C14 itu satu uji menggunakan bahan kimia yang para ahli sepakat ini valid dan presisinya sangat tinggi. Nah, kalau menggunakan uji seperti itu, maka para ahli tidak mungkin menyanggah. Nah, kalau Al-Quran itu intervalnya itu ditulis sekitar itu, karena sudah diuji apa namanya, diuji ya semacam diuji lab lah ya, itu diperkirakan antara 568 Masehi sampai 645. Rasulullah itu kan lahir tahun 571, wafat 632. Jadi dalam rentang waktu apa namanya tadi, uji apa namanya tadi, uji bahan manuskrip tadi itu persis rentang waktunya itu. Jadi mau dicocokkan ternyata persis. Jadi hasilnya itu persis. Saya melihat bagaimana seorang profesor yang memang tekun di bidang ini kan, itu memperlihatkan manuskrip itu. Memang bahasanya persis. Kalau tidak salah surat apa itu ya? Surat Toha apa surat apa itu ya?
disebutkan di situ. Al-Fatihah ya. Bismillahnya juga ya, Bismillahnya sama persis. Jadi ini satu bentuk manuskrip yang valid. Ya. Itu masih ada dan disimpannya bukan di Saudi atau di Turki atau di Mesir, apalagi di Bekasi, bukan di Birmingham University di Inggris, negara yang ya boleh dibilang jauh dari tradisi keislaman ya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang non Muslim punya, ya kan, punya satu data yang justru itulah yang mereka mereka perlukan. Al-Quran itu memang betul-betul dari semula memang dari itu. Jadi itulah yang membuat autentisitas Al-Quran itu semakin valid. Bahkan ada lagi ditemukan di Quran itu ditulis di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu komplit 30 juz itu. Oh, itu disimpan sekarang kalau dasar di Mesir ya. Itu Al-Quran 30 juz. Itu bentuk-bentuk tulisannya memang tidak sama dengan yang sekarang memang. Itu menunjukkan bahwa tulisan dalam arti ortografinya itu. Tapi kalau dibaca ya sama persis. Dibacanya ya persis sama kok. Itulah sebabnya kalau kita melihat kondisi seperti ini, betapa Al-Quran ini tidak ada satupun yang patut diragukan. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini ditegaskan oleh Al-Quran mengenai bagaimana hebatnya kalau kita banyak sekali sebenarnya fakta-fakta lain ya mengenai kondisi-kondisi itu. Nah, sekarang kita lihat mengenai bahasa asli Al-Quran. Bahasa asli Al-Quran itu apa? Ternyata ditegaskan sendiri oleh Al-Quran. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu, aku jadikan Quran ini Qur'anan Arabiyyan, menggunakan bahasa Arab. Tegas, Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Jadi kalau mau diterjemah silakan, cuman bahasa aslinya harus disertakan di situ untuk tetap melestarikan, menjaga, memelihara autentisitas Al-Quran itu. Jadi tegas bahasanya asli bahasa Arab. Dan bahasanya itu sangat indah dan teliti. Satu saat pernah ya, seorang kafir Quraisy itu ingin ngetes Nabi bagaimana bahasa Quran. Orang ini ahli. Udah cukup, kita bilang sama Nabi itu begitu. Udah cukup. Orang itu lalu, padahal ini orang ahli syair, dikenal di masyarakat ahli syair. Terus dia kembali kepada teman-temannya. Teman-temannya nanya, gimana? Wah, saya belum pernah mendengar satu ungkapan seperti itu. Itu bukan syair. Saya tahu tentang syair, paling tahu tentang syair. Tapi itu bukan syair. Itu apa? Itu sihir gitu. Itu betapa mereka itu sudah begitu antipatinya ya. Itu lain soal lah ya, soal iman soal lain. Tapi mereka terkagum-kagum dengan bahasa Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi kekaguman kita terhadap Al-Quran itu. Dan kemudian kandungannya amat dalam. Itulah Al-Quran apa saja, mulai dari informasi sebelum dunia ini ada, sampai nanti dunia ini tidak ada. Itu ada dalam Quran. Itu diinformasikan bagaimana prosesnya alam semesta ini ada, itu diinformasikan oleh Al-Quran.
Sampai nanti proses kiamat itu seperti apa? Diinformasikan bagaimana amal-amal manusia itu dihisab dan seterusnya. Komplit semua. Belum lagi kalau bicara soal isyarat-isyarat sains yang ada di dalam Quran. Banyak sekali lah ya prinsip-prinsip hukum dan lain-lain. Itu sebabnya Al-Quran menjamin bahwa Al-Quran ini dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9 ya. Ayat 9. Jadi Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang memeliharanya. Coba andai kata sekarang ini ya, Al-Quran yang bertuliskan di kertas itu semuanya dihabisi, dibakarlah katakanlah gitu. Lalu kaset-kaset ataupun dihilangkan semua ada dari apa medsos misalnya, semuanya dia hilangkan tulisan-tulisan Quran di dunia ini. Tetap Al-Quran itu masih ada. Apa sebab? Lu yang hafal Quran itu sekarang banyak. Coba sekolah-sekolah sekarang tahfiz Quran itu banyak sekali. Jadi Quran itu bukan hanya di kertas dan di kaset ataupun di rekaman-rekaman medsos, sudah di kepala kaum muslimin. Anak-anak muda sekarang banyak yang sudah hafal Quran. Di pesantren-pesantren sekarang sudah banyak yang membuka kelas tahfiz dan lain-lain. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu lalu berubah ataupun hilang apalagi, tidak mungkin. Itu sudah dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menjaganya, kata Allah. Caranya Allah yang menjaga itu urusan Allah. Tapi yang kita imani adalah apa Allah menggunakan cara-cara yang sangat rasional sekali. Kemudian kalau kita lihat bagaimana adabnya membaca Al-Quran, ya kan, itu sampai-sampai orang baca Quran itu dapat pahala. Dapat pahala. Bahkan Nabi bilang, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu kebaikan itu dibalas sampai 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, wah itu sudah Allah yang membalas itu. Maka itu kita berusaha untuk membaca Al-Quran sebaik-baiknya di bulan yang sangat berharga ini. Kemudian selain itu yang patut kita jadikan pegangan bahwa Quran itu nanti di akhirat menjadi syafaat, jadi penolong. Jadi nanti Quran itu seolah-olah berbicara, inilah yang membaca aku dulu di dunia. Dia seolah-olah menjadi pembela. Kalau zaman sekarang pengacara lah ya, pembela orang-orang yang suka sekali dengan Al-Quran itu. Jadi syafaat nanti di akhirat. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya mengenai soal ini, ada beberapa hadis kaitan bagaimana Al-Quran sangat bermanfaat bagi orang yang membacanya. Nah, yang sangat kita sayangkan itu, lalu tiba-tiba ada tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK, lalu penanyanya itu bertanya yang konyol, pertanyaan provokatif. Pilih mana Pancasila dan Quran? Ini kan pertanyaan kehilangan momentum. Ini pertanyaan konyol sama sekali. Bagaimana mungkin? Pancasila itu sudah selesai sebagai falsafah negara, itu sudah selesai. Lalu diungkit-ungkit, dibentur-benturkan dengan Al-Quran. Oh, ini sangat menyakitkan gitu. Cuman sayangnya mestinya orang yang bertanya itu dipanggil oleh polisi, mestinya oleh aparat. Kenapa kok ada pertanyaan begitu? Itu kan semacam pelecehan terhadap Al-Quran sekaligus pelecehan terhadap Pancasila itu. Itu mestinya dipanggil. Inilah pentingnya politik itu, umat Islam harus mengerti politik itu. Kalau enggak kita dipolitiki orang terus, ini kalau ada kasus-kasus gini baru terasa kita ini. Jadi saya juga tidak melihat ormas-ormas Islam mana reaksinya ini. Kok sepi-sepi saja ini. Ini kita sedih melihat kondisi-kondisi seperti ini ya. Maka kita ingin jangan sampailah ya, bangsa yang sudah demikian baik lalu diprovokasi dengan cara-cara begitu. Itu mestinya dipanggil itu oleh polisi. Bagaimana itu?
Ini kan lembaga, katanya lembaga KPK itu lembaga yang bergengsi. Lah kok begitu? Waktu dasar wawasan kebangsaan itu loh, yang dari apa ke ASN apa itu. Oh, itu sangat menyedihkan sekali. Di zaman kayak begini masih ada pertanyaan begituan. Ini kita sangat sesalkan. Tidak ada teguran dari, apalagi dari presiden. Tidak ada itu teguran-teguran gitu. Ini kan fatal sebetulnya. Kalau menurut saya, ini fatal sekali. Melecehkan Al-Quran sekaligus melecehkan Pancasila. Ini harus diungkap mestinya. Ini kan apa bagaimanapun berkaitan dengan hal-hal begini ini sangat riskan sekali. Ini kayaknya waktunya sudah ini ya. Saya sudah ya tidak. mohon maaf ini kelebihan waktunya nih ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggak ada tanya jawab. Sahur, sahur. Maklum. Itu semua. Masya Allah. Ya Allah. Sibuk banget sekarang, Alhamdulillah. sibuk banget. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan atau ada ini yang memberi komentar? Mangga. Pak Didi, apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah. Semalam ketemu Pak Ustadz. Iya. Ya. Bukber di rumah pengajar ya. Saya komen dikit Pak Asep. Iya. Ya, terima kasih. Tadi Ustadz Agus Salim menyebut pencetak Al-Quran tahun 1924 ya. Itu Mushaf Amiri kalau tidak salah, itu yang belakangan muncul bahwa tuduhan terhadap revisi Al-Quran. Nah, sebetulnya pada saat itu bukan merevisi Al-Quran, betul mencetak ulang dengan memberikan nomor-nomor ayat. Ya, jadi dulu itu Al-Quran dicetak tanpa ada nomor-nomor ayat yang bulat-bulat itu. Ya, ya. Jadi itu oleh orang-orang sebelah dituduh bahwa Al-Quran pernah direvisi di Mesir pada tahun 1924. Nah, sebetulnya bukan ada revisi, cuma ditambah nomor ayat tadi ya. Nomor ayat itu kan 1, 2, 3 itu kan angka Arab. Ya, yang sekarang kita pakai ini kan dalam matematika angka Arab ya, bukan angka Romawi. Ya, ya. Kalau angka Romawi itu kalau 100 itu berapa digit itu kalau diketik. Nah, jadi itu saya pikir untuk tambahan apa yang disampaikan Cak Agus ya. Semalam Ustadz Herani menjelaskan bahwa semua ayat kitab-kitab suci itu diturunkan pada bulan Ramadan ya. Beliau merinci Al-Quran tanggal sekian Ramadan, terus semua Taurat juga pada zamannya ya. Saya bilang pas selesai, Ustadz, bukan cuma Al-Quran dan kitab-kitab suci aja yang diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Pancasila juga diturunkan pada bulan Ramadan, saya bilang. 18 Agustus kan tanggal 10 Ramadan tuh, Cak. Iya. Iya, saya bilang itu jangan mau kalau dibawa Pancasila 1 Juni ya. Itu menghilangkan, kalau 1 Juni kan berarti bulan Ramadan. Iya. Gitu aja. Oh iya kata saya, ya betul ya, aduh ya. Nah, jadi gitu, Cak.
Jadi Undang-Undang 45 itu aslinya lahir bersamaan dengan Pancasila pada bulan Ramadan yang tadinya Piagam Jakarta. Ya, Kan ya. gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima Ya. kasih, Pak SKJ. Apakah ada lagi yang memberi masukan atau pertanyaan? Oke, Cak, mungkin closing statement, Cak. Ya, jadi Al-Quran itu autentisitasnya itu terjamin dan bisa ditelusuri secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Mau menggunakan manuskrip, oke. Mau menggunakan dalil, oke. Jadi tidak bisa diragukan. Beda. Jadi itu bedanya dengan kitab sebelah ya. Kalau sebelah itu kan eh, apa menggunakan istilah pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. En ake en holokos proston teon kai teos en holokos kan gitu bahasa itu mereka. Jadi Al-Quran bukan seperti itu. Ya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril lalu kepada Rasulnya Muhammad SAW lalu sampai kepada kita itu bisa ditelusuri dan ayatnya, jumlahnya dan surat-suratnya, urutannya itu semuanya mulai zaman dahulu sampai sekarang ya begitu itu sudah. Maka itu kita tidak perlu meragukan lagi hal-hal yang sifatnya autentisitas Al-Quran ini. Tinggal mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita dan kita ikuti apa yang sudah diajarkan di dalamnya dan Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan suatu garansi bagaimana manfaatnya yang luar biasa orang-orang yang membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan cara yang tartilan ya. Dengan mudah-mudahan dengan begitu kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang memang betul-betul menjadi pedoman hidup kaum muslimin dimanapun saja berada. Sila Kang Asep, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Al Ustadz Agus atas poin-poin dan materinya. Marilah kita akhiri kegiatan pengajian ini ya dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pamit. Assalamualaikum. Sampai nanti disejajarkan dengan suhuf nanti Mak. Dan sehat semua. Amin. 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 Sehat, alhamdulillah, Cak. Terima kasih Cagus. Oke. Pamit dulu nih. Sami-sami. Saya juga pamit. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.